Itu bayangin kucing duduk di pinggir jembatan lah itu tadi ya. Iya. Ya, tiba-tiba didorong begitu aja. Ini orang punya perasaan gak sih? Bayangkan. Anda lagi duduk nyantai di pinggir jembatan. Iya. Tiba-tiba Anda didorong sama kucing. Apa gak kesel itu? Dari perasaan aja udah kesel. Dari sisi kemanusiaan dalam menyikapi atau memperlakukan hewan juga nggak sepantasnya. Karena begini loh, saya dulu dari kecil diajarkan, sayangilah binatang, perlakukan binatang seolah-olah seperti hewan. Loh kan binatang ya sama dengan hewan. Hah? Binatang itu sama dengan hewan. Nah berarti kan nggak ada masalah, benar Iya kan? nggak ada masalah, Lalu betul. kenapa Anda protes? Anda melebih-lebihkan. Jadi itu yang namanya menurut saya Anda tuh melebih-lebihkan segala sesuatunya. Energi Anda dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak penting. Itu namanya mubazir. Terus? Jadi masalah hukuman itu sebenarnya saya sendiri secara apa namanya, Agraris. secara formalnya itu hukumannya yang pantas apa juga nggak ngerti. Tapi menurut saya orang seperti itu layak mendapatkan perlakuan yang setimpal. Setimpal dengan apa yang dilakukan. Kalau memang dia iseng, ya kita menghukumnya dia secara iseng aja. Oh gimana Nah, caranya? pokoknya ya terserah kita orang kita iseng. Pak, nggak ada undang-undangnya urusan binatang. Mau di negara manapun. Di kita belum ada Ada Meng, sebenarnya. Meng, Enggak, ada kalau- Meng. Hah? Ada. Di Indonesia Ya. ini mengambil masalah apa namanya hukum Binatang. berkaitan dengan binatang ini, saya belum tahu. Lo gimana Tapi lo ngomong? di Amerika, Amerika itu tahun 1931 ya. Udah di lahir Ameri- tuh? Hah? Udah lahir. Saya belum, saya baca buku. Di Amerika tahun 1931 itu 4 tahun sebelum 1935. Nah. Ya itu apa? Jadi yang benernya gimana sih? Lo kenapa jadi? Kenapa? Ya ada apa 31? Apakah dikeluarkannya undang-undang Saya nggak tahu, perlindungan orang tahun terhadap... 35 aja yang lebih muda saya nggak tahu ada apa di Amerika, apalagi yang 31. Lu ngapain lu tadi ngomong 1931? Oh, takutnya orang nggak tahu kalau 1931 itu 4 tahun sebelum 35. Ah tahu, orang di sini tahu. Tahu semua ya? Ini guru-guru calon guru-guru hebat. Tapi ini. Bapak nggak boleh asal tuh dari tadi nggak ada yang memberitahu saya. Belum tentu tahu berarti. Karena itu udah pada tahu, di sini tahu ya, tahu kan? Tuh. Dia pengen digebukin sama orang Bekasi kali ini, Pak. Ya nih ya. Ini coba kita tanya sama Nah, ini- teman-teman dari pencinta binatang, mereka setahu saya di Indonesia ada undang-undangnya Pak. Iya. Coba kalau misalnya Doni sama Ju ini yang bisa menerangkan, beliau ini dari Dari mana, Animal Pak? Defender ya, Doni, dan yang Ju dari Garda Satwa Indonesia ya, GSI. Boleh diterangkan adakah undang-undangnya, apa sudah ada dibuat? Undang-undang tentang penyiksaan binatang ini ada Hmm, KUHP 302. 302. KUHP 302 di situ menjelaskan apa itu penyiksaan dan hukumannya. Dan ada juga Jenis binatang apa sebenarnya? binatang yang apa saja. Oh binatang apa saja? Binatang apa saja. Loh, Jadi di situ dijelaskan bahwa terutama binatang domestik ya, satwa domestik peliharaan ataupun ternak. itu kan namanya tadi kan kalau Komeng berbicara tuh mengenai nyamuk. Kan Ya, itu kan memang ya, nah. betul. Jadi undang-undang KUHP 302 ini perlindungan, bukan perlindungan ya, tetapi hukuman bagi penyiksa satwa. Satwa domestik, baik peliharaan maupun ternak. Binatang langka. Bukan, kalau itu beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Ada lagi undang-undang peternakan dan kesejahteraan hewan tahun 41, nomor 41 tahun 2014. Nah, Baru yang, berarti itu yang ya? KUHP 302 tadi baru kita usulkan untuk di amandemen ya, diperbaiki karena ancaman hukumannya hanya Rp4.500. Pak, kalau undang-undang bisa disesuaikan dengan kurs nggak, Pak? Itu harusnya Kayak kan 4.500 kan zaman dulu. Iya, zaman gitu. dulu. Mungkin diukur dengan disesuaikan zaman dengan sekarang. inflasinya seperti apa. Nah itu harusnya Iya, di Itu betul, ada perbaikan dari angka dendanya. dendanya. Tapi dendanya ini seolah remeh. Hmm, Jadi kalau boleh nganiaya nanti boleh bayar gitu. Iya. Kita maunya hukuman badan agar menjadi efek jerah buat yang lain. Biar nggak semena-mena, kalau menang-mentang kucing boleh tendang gitu. Coba kita yang nongkrong, dia berani tendang nggak? Nggak berani gitu kan, bapaknya kucing kita misalnya Iya, gitu. Jadi bukan Tapi karena kalau semena-mena. tadi masalahnya kalau dilihat kita kan tidak melihat secara Awalnya. utuh awalnya bagaimana, apakah di depannya memang tertulis di sana
Silakan kucing tendang dilarang nongkrong. Wajar kalau misalnya ada tulisan seperti itu, terus ada kucing nongkrong ya pasti dia juga tendang misalnya. Ya kenapa harus ditendang? Kenapa nggak dikasih tau baik-baik? Permisi kucing, ini ada tulisan silakan baca sendiri. Kan bisa. Anda tidak melihat video Waduh. sebelumnya, orang itu sudah 3 kali ngomong ke kucing itu. Mungkin Sampai dia tidak... ketawa-ketawa karena si kucingnya nggak ngerti. Atau juga mungkin orang itu lagi diam, kucing lewat, pret aja gitu. Pak. Nah, mungkin kena itu. Atau enggak dia kena tipu waktu itu mungkin. Pak, kita nggak boleh mengucing hitamkan kucing dong. Mengkambing hitamkan kucing. Ya. Tapi nggak bisa, masa kambing dijadikan. Nah makanya kucing Iya. yang bisa. Oke Pak, balik lagi ke soal undang-undang Pak. Iya. Setelah saya minta amandemen, saya datang ke kantor. Yang ngomong sebelah sini. Oh, Dunia matu, Jadi iya. tadi KUHP 302 dendanya 4.500, terus ada Undang-Undang Peternakan nomor 41 tahun 2014 itu hukumannya sudah naik menjadi 5 juta. 5 juta. 6 bulan kurungan atau 5 juta hanya dengan kegiatan seperti video Binatang apa aja itu? tadi. Domestik, satwa Binatang domestik. satwa domestik. Satwa domestik tuh. itu ada peliharaan dan ternak. Mm-mm. Sedangkan ada juga undang-undang yang, nah ini yang mau kita maju karena ada undang-undang yang sudah heboh hukumannya, yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1990. Itu tentang konservasi dan satwa langka dan satwa liar. Iya. Jadi hukumannya bisa sampai 100 juta. berarti kalau kita jorokin beruang kutub ke empang, kita nggak kena hukuman Pak. Karena hanya binatang-binatang Bapak ini domestik. pertanyaannya nggak masuk akal. Gimana caranya tuh beruang kutub bisa diempang? Itu kali beruang empang kali, Meng. Meng, Mungkin dia lagi ke tempat tadi, bisa aja Pak. Meng, tapi maaf Meng. Beruang kutub ini kamu tak kasih tahu ya. Mungkin kamu belum pernah ketemu langsung. Kalau aku sih belum pernah. Nah, ya. Ya, mungkin Jadi kamu belum Lu pernah. seolah-olah ngomong lu tuh pernah ketemu gitu. Enggak, belum. Membanggakan Tapi kepada dia orang. itu Hmm. tinggi besarnya sama aku aja bisa lebih gede dia. Ah. Tangannya yang kanan itu kalau ditaruh di kiri jadi tangan kiri. Itu yang namanya kukunya kalau ngerawuk ya. Kalau gini, itu bisa sobek kulit. Kamu berani iseng jorokin jenis binatang kayak gitu. Iseng kamu jorokin. Hei kamu, dia noleh kamu jorokin gitu. Coba, ayo, coba aku duduk, kamu jorokin. Bapak beruang kutub. Oh enggak maksudnya. Coba kita tanya dulu nih, teman-teman Ju sama Doni ini GSI sama Animal Defender ini kegiatannya apa sih sebenarnya? Utamanya di Animal Defenders dan Iya. Garda Satwa Indonesia tuh kita punya satu kemiripan. Kita melakukan rescue dan rehabilitasi. Penyelamatannya tuh maksudnya di bidang apa nih? Misalnya kalau ada bencana alam, Ya, salah termasuk satunya itu. bencana alam, termasuk banjir Jakarta kemarin, Ya. terus yang barusan Sinabung. Ya, Di mana kita bisa merespon, di mana dalam wilayah Indonesia selama kita bisa ke sana kita akan bantu nih Maaf, sekarang. untuk hewan-hewannya. Maaf Pak, saya sambung. Ya, Itu maksudnya... saya potong. Hah? Saya potong, bukan saya sambung. Maaf Pak, saya potong, bukan. Maaf saya sambung. Gimana Pak? Tuh, gimana Bapak ngomongnya sih? Nih akhirnya saya nggak berantem ini sama Bapak nih. Maaf Pak, saya potong. Saya kan lagi ngobrol, Anda motong, bukannya. Maaf Pak, saya sambung. Saya udah nyambung. Ah, sudahlah itu. Ya udahlah. Maksudnya gini Pak Doni. Bapak menyelamatkan banjiran Jakarta. Itu ada binatang apa di Jakarta? Lo, apa sih lo? Kamu nggak ngerti. Saya nggak nyaman nih Pak nih. Ini Nanti mohon maaf, dulu, nih, Meng. Anda belum mendapatkan. Pas banjir tuh Keterangan. tetanggaku kucingnya 5 gara-gara banjir jadi 10. Loh, gimana kok jadi banyak? Oh, yang 5 Loh, dari rumah ketambahan orang kucing lain. 5 dari kampung sebelah. Berarti kan ada 5 kucing dari kampung sebelah yang hilang. Itu yang ditolong. Nih, apa aja? Dito, Jadi rescuenya. kita juga merescue dari laporan masyarakat, misalnya ada binatang yang dianiaya tetangganya, ada anjing atau kucing yang disiram air panas, Tapi kan Anda ketabrak. tidak gitu. bisa melakukan yang namanya Pak, saya tadi penghukuman. nanya nggak dijawab lu Pak. Yang di binatang-binatang Yang bencana apa yang tadi. di Binatang kalau keseharian Jakarta. kita, kalau saya dari Animal Defenders itu fokus kepada hewan domestik. Tapi pada saat bencana, hewan apapun yang butuh pertolongan kan kita bantu. Termasuk kalau kita lihat ada orang tentu kita tolong. Tidak hanya kepada binatang. Kita binatangnya kita tolong, orang juga pasti kita tolong lah gitu. Tapi fokus kerjanya utamanya kepada hewan. Ya. Ronald, silakan coba. Selamat malam semuanya. Saya dari Gerakan Anti Penjajahan Hewan untuk Generasi-Generasi Indonesia yang Penting. Waduh.
Ini singkatannya pasti luar biasa. Singkatan disingkat apa tuh? Gajah Nungging. Ketika berbicara mengenai penyiksaan terhadap hewan, saya kan tadi melamun ya, melamun gitu. Saya mau ngomong apa kontemplasi ya? Betul. Cari ide gitu. Kayaknya semua bagus-bagus. Ini Iya. maksudnya insight-nya ya, masukannya bagus-bagus gitu kan. Saya lagi melamun, saya melihat ke Kang Maman. Des. Apa yang terlihat di Kang Maman? Langsung saya melihat wajah Gandhi, Hah? Oh, Mahatma Gandhi. orang yang tenang ya, orang yang anti kekerasan, betul. ahimsa. Ahimsa. Karena Gandhi pernah berkata, Kang Orang besar Denny, baru tuh, Kepada? kepada semua orang aja yang mau kepada dengerin. semua orang, ya. Aduh. Ya kali ngomongnya ke siapa gitu. Takutnya ke anaknya waktu itu. Gandhi pernah berkata, the greatness of nation and its moral progress can be judged by the way its animal are treated. Oh, luar biasa. Kehebatan sebuah bangsa, Iya, ya, kehebatan sebuah bangsa dan kehebatan dari moral sebuah bangsa bisa Terlihat dilihat dari- dari cara mereka memperlakukan hewan. hewan. Gandhi, bukan hanya bapak bangsa, bapak hewan juga Gandhi itu. Gandhi, iya betul. Gandhi. Negara lihat Kang Mama langsung terinspirasi Iya. itu. Brother and sister, can I have your attention please? Binatang tidak bisa membela dirinya. Siapa yang bisa membela hak-hak binatang? Kita orang-orang yang waras. Kita orang-orang yang sehat jiwa dan raganya. Iya. Because I do believe brother and sister. Karena saya percaya saudara-saudara. Ini nih benar nih. Ini benar. Bapak, aduh biung. Aduh biung, apa aduh biung? Thanks for having you in next to me. My pleasure. Brother and sister. Saudara-saudara. Brother, sister, saudara-saudara. Ya sama aja lah Ya Pak. Sama aja, enggak bisa. Brother and sister. Saudara laki-laki, saudara Ada. perempuan. No man, this is serious man. Come on man. Ayo ini serius orang-orang, ini serius. Brother and sister. Saudara-saudara. Animal abuse Kejahatan atau kekejaman terhadap binatang. is next to human abuse. Itu sangat berdekatan dengan kekejaman terhadap manusia. And I don't know. Apa-apa? Sudah I don't know. meninggal. Sudah meninggal, Mas Aduh. Dono sudah meninggal. Nggak bisa. Jangan ngaku-ngaku. Belum selesai, terjemahin aja dulu. Nggak bisa, Anda jangan ngambil dononya aja. Kasino juga harus. I Indro do- juga. I do not know, maksudnya gitu. Kalau I Astaga. don't know, kalau I Indro aku masih bisa terima Iya. karena masih hidup. I don't know udah nggak ada kok. Iya. Saya capek ikut acara ini. Bapak masih butuh saya? Nanti lagi. Oke lah. Ciban, tarik lai. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Bapak mendoakan orang tersebut sehat, Iya. tapi Bapak juga menaikkan derajatnya. Kalau derajatnya sudah naik, berarti dia tidak sehat, panas Pak. Maksudnya bukan suhunya. Bukan suhu. Dia karena demam. Terus derajat Celciusnya naik. Bukan.